Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, guys. Hari ini aku mau ceritain tentang salah satu cerita yang ada di dalam Al-Quran, yaitu cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Daripada kita lama-lama, lebih baik kita langsung ke ceritanya ya. Bismillah. Yo, the pizza's here. Just give me 1 second. Hello? Hello? Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok besar yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda kiamat. Dalam bahasa Arab, kata Ya'juj dan Ma'juj berasal dari akar kata yang bermakna kecepatan dan kekuatan yang destruktif. Mereka dikenal sebagai kaum yang sangat kuat, sangat banyak, dan ketika muncul akan membuat kerusakan besar di muka bumi. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 93-98. Kisah ini berkaitan dengan seorang raja yang adil dan kuat bernama Zulkarnain. Zulkarnain adalah hamba Allah yang diberi kemampuan untuk menjelajahi bumi dari ujung timur hingga ujung barat. Dalam salah satu perjalanannya, dia menemukan satu kaum yang memohon perlindungannya dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Ayat 93-95 dalam surat Al-Kahfi menceritakan pertemuan Zulkarnain dengan kaum tersebut. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua gunung, dia mendapati di hadapannya satu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu agar engkau membuat dinding antara kami dan mereka?" Kaum tersebut menawarkan upah kepada Zulkarnain agar dia mau membangun dinding pelindung untuk mencegah serangan Ya'juj dan Ma'juj, dan berkata bahwa bantuan ini akan dia lakukan atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bantuan kaum itu, Zulkarnain membangun sebuah dinding besar dari besi dan tembaga yang begitu kuat sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa memanjat menembusnya. Ayat 96-97 menggambarkan pembangunannya. "Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu sudah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila itu menjadi merah seperti api." Dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendaki dan tidak bisa pula melubanginya. Dengan kekuatan yang diberikan Allah, Zulkarnain berhasil membangun dinding penghalang yang sangat kokoh sehingga Ya'juj dan Ma'juj terperangkap di baliknya. Ayat 98 pun menyebutkan Zulkarnain yang kemudian menyampaikan bahwa dinding itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia juga memperingatkan bahwa di akhir zaman ketika janji Allah datang, dinding ini akan runtuh dan Ya'juj serta Ma'juj akan muncul kembali. Meskipun dinding ini berhasil menahan mereka untuk waktu yang sangat lama, Ya'juj dan Ma'juj diyakini akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar kiamat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda mendekatinya hari kiamat. Hingga apabila Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Ayat ini menggambarkan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj muncul, mereka akan keluar dari tempat yang tinggi dan menyebar ke seluruh penjuru bumi, menimbulkan kerusakan dan kehancuran yang besar. Dikatakan pula dalam hadis-hadis sahih bahwa mereka akan datang dalam jumlah yang sangat besar seperti gelombang yang tidak terhitung. Dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Beliau menyebutkan bahwa jumlah mereka sangatlah banyak, bahkan setiap satu orang manusia akan diikuti oleh 1000 keturunan dari Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa setiap hari mereka berusaha menggali dinding tersebut, namun Allah menahannya hingga waktu yang ditentukan. Saat hari itu tiba, mereka akan berhasil melewati dinding tersebut dan menyebar di muka bumi. Mereka akan menghancurkan apapun yang mereka lewati, meminum seluruh sumber air, dan merusak lingkungan.
Diceritakan pula bahwa kaum muslimin akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perlindungan dari Ya'juj dan Ma'juj karena kehancuran yang mereka bawa benar-benar begitu luar biasa. Akhir dari Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa taala akan mengakhiri kerusakannya melalui kuasanya. Menurut hadis, Allah akan menurunkan semacam penyakit atau cacing yang menyerang leher mereka sehingga mereka binasa dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu Allah akan membersihkan bumi dari mayat mereka yang jumlahnya sangat banyak hingga menutupi bumi. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, bumi akan kembali damai dan ini menjadi tanda bahwa kiamat sudah sangat-sangat dekat. Kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah pengingat bagi kita umat manusia bahwa Allah memiliki kuasa atas segalanya dan bahwa akhir zaman akan datang pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi guys, kisah Ya'juj dan Ma'juj ini mengingatkan kita untuk tetap berada di jalan yang benar dan mengikuti petunjuk Allah ya. Jangan lupa beribadah. Semoga kita termasuk golongan orang yang mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kengerian tersebut. Oke guys, itu dia kisah dari Ya'juj dan Ma'juj. Semoga kita semua selalu dilindungi sama Allah ya. Kita akhiri aja videonya kali ini. Jangan lupa diklik like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.